datang pada Tuhan pagi hari ini, kita mau puaskan hati kita buat memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan meninggikan namanya. Kita mau senangkan hati Tuhan. Mari bersama-sama menyembah Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Yesus buat kasih yang Tuhan berikan buat setiap kami, buat segala berkat yang Tuhan berikan. Kami angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami meninggikan nama-Mu Yesus. Dan kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu. Setiap kehidupan kami Tuhan, pagi hari ini kami bawa kerinduan kami kepadamu
Yesus. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Raja kami yang hidup, dan kami mengasihi-Mu Yesus lebih dari apapun Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, oh Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah di setiap hati kami, Yesus. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, selain Kau tiada yang lain. Ini pengakuan setiap kami Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya, Yesus. Dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Ini setiap kami menyembah-Mu, dan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Tuhan. Engkau Allah yang kami cinta, Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang pedulikan setiap kami, mengerti kehidupan kami, Tuhan, mengerti keluh kesah kami, Yesus. Dan
Dan pagi hari ini kami taruh harapan kami kepadamu Tuhan. Iman percaya kami taruh kepada Engkau Yesus. Yesus, satu-satunya Allah yang kami percaya. Yesus, kami nikmati kehadiran-Mu di hidupku.
Tiada Allah yang lain dalam setiap hati kami Tuhan selain Engkau. Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan umatnya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini karena Engkau, karena anugerah-Mu Tuhan. Dan layaklah Tuhan untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh menyembah Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan, membawa seluruh hidup kami Tuhan kepadamu Tuhan. Membawa syukur kami kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami akan memuliakan akan Engkau, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kami akan merasakan Tuhan akan kehadiran-Mu di tempat ini. Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan, dan hanya Engkau Tuhan yang layak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan sikap hati kami Tuhan, untuk kami memuliakan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi setiap kami, Engkau hadir di tempat ini, dan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Kita mau pancarkan semangat kita ke kanan kiri, kasih tos kanan kiri buat kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Ini setiap kami yang siap dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini dan kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Hanya Engkau milik kami di surga Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Yesus.
Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita akan aman di dalam Tuhan, amin. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Dan pada pagi hari ini, mari kita mau lebih lagi datang pada Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan karena kita punya Allah yang besar, amin. Mari kita datang pada Tuhan. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kami percaya kepadamu Yesus. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada
terima di dalam Engkau. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Kami percaya ada kemenangan bagi setiap kami. Ada pertolongan dalam hidup setiap kami. Haleluya. Kami percaya punya Allah yang besar, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan tidak ada sesuatu yang sulit di hadapan Tuhan. Baik itu sakit penyakit kami, baik itu pergumulan kami. Engkau Tuhan sanggup menolong setiap kami, sanggup memberikan kami jalan keluar, sanggup memberikan kami kemenangan. Dan itulah iman percaya kami, bahwa hidup kami pun diselamatkan karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menggantungkan iman dan pengharapan kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kami. Sehingga kami memiliki iman yang benar. Memiliki iman yang hidup. Untuk itu pagi hari ini kami membuka hati untuk mendengar firman Tuhan. Mendengar isi hati Tuhan. Mari Bapa, mampukan setiap kami untuk kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Dan Engkau berfirman secara bebas atas hidup setiap kami. Menyatakan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita ada di minggu pertama di bulan Oktober, saya yakin percaya berkat Tuhan akan semakin besar atas hidup kita. Amin. Pagi hari ini dan sepanjang 4 minggu ke depan kita akan membangun kehidupan orang Kristen menjadi saksi. Gereja yang sehat adalah gereja yang bersaksi. Tentunya kita tidak bisa menjadi saksi kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan menghidupi firman itu dalam hidup setiap kita. Apa yang akan kita saksikan tentang Tuhan? Apa yang akan kita saksikan tentang firman Tuhan? Kalau kita tidak hidup di dalamnya, kita tidak mengerti akan firman Tuhan, Injil Kristus itu bagi setiap orang percaya. Untuk itu pagi hari ini kita akan belajar tentang Injil kekuatan Allah. Sekali lagi di sana katakan Injil kekuatan Allah. Bagaimana kita akan belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, belajar Injil Kristus itu, sehingga Injil itu menjadi satu kebenaran iman atas hidup kita, sehingga kita punya kuasa, sehingga kita punya hak menikmati janji dan berkat Tuhan atas hidup kita. Sebagai dasar firman Tuhan, di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan tiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sadar bahwa kita membutuhkan satu kehidupan di dalam kebenaran firman. Kita membutuhkan kuasa di luar kemampuan kuasa manusia yang akan bekerja atas hidup kita, yaitu kuasa supranatural, satu kuasa yang Tuhan kerjakan atas hidup setiap kita, sehingga kita boleh mengalami pertolongan Tuhan, kita bisa menikmati janji Tuhan, dan kita menikmati bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan dalam kehidupan setiap kita satu pemahaman yang benar tentang Alkitab, tentang Injil, tentang perkataan Tuhan, bahwa Injil, firman Tuhan, Alkitab yang kita punya adalah kekuatan Allah yang akan mengerjakan dalam kehidupan setiap kita satu kepastian, jawaban, campur tangan,
bahkan mukjizat dalam kehidupan orang percaya. Jadi Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa Alkitab kita itu bukan sebuah buku biasa. Firman Tuhan, Alkitab yang Bapak Ibu punya, Injil yang Bapak Ibu pegang, adalah satu kekuatan di mana kuasa Allah, kasih Allah, kemurahan Tuhan akan terjadi dalam hidup setiap kita. Kalau yang pertama kita ngerti, yang kedua kita percaya, maka kita akan menikmati. Ada satu kekuatan Allah dalam kehidupan setiap orang percaya, bukan karena kita berbuat baik. Seringkali untuk kita mendapatkan kemurahan Tuhan, kita berpandangan kalau aku hidup baik, kalau aku memberi, kalau aku hidup di dalam kehidupan yang sopan sesuai dengan etika, maka apa yang baik, kekuatan Allah itu terjadi. Tidak semua, tidak selalu. Tetapi kebenaran firman Tuhan itulah, Injil Kristus itulah, Alkitab yang Bapak Ibu baca, yang menjadi rema atas hidup kita, adalah kekuatan Allah yang akan bekerja atas hidup setiap kita. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya hanya begini, saudara. Pokoknya percaya, pokoknya beriman, pokoknya percaya, pokoknya beriman. Tapi enggak baca Alkitab. Yang menjadi pertanyaan, apa yang Anda percaya? Aku percaya, aku orang Kristen. Tetapi kita tidak pernah baca Alkitab. Saya mau tanya, apa yang Anda percaya? Apa yang Anda tahu? Kita percaya karena kita tahu sesuatu. Kita tahu sesuatu yang akan membuat kita menjadi bagian dalam hidup kita percaya, betul? Lah kalau kita nggak ngerti, apa yang kita akan percaya? Ya kita percaya Tuhan itu baik, semua agama percaya Allah itu baik. Betul? Saya percaya Allah itu berkuasa, iya betul. Semua agama juga mengakui bahwa Allah itu maha kuasa. Apa yang membedakan hidup kekristenan kita dengan iman yang lain? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kita mengerti akan firman Tuhan dan kita percaya akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang akan bekerja atas hidup kita, menjadikan apa yang menjadi pergumulan kita, di situ ada jalan keluarnya. Karena bukan kekuatan manusia yang akan mengerjakan apa yang baik dalam kehidupan kita, tetapi Allah sendiri. Saudara, dapat diilustrasikan itu begini loh saudara. Kita punya satu alat. Contoh yang paling gampang Bapak Ibu, gereja kita itu punya alat untuk mensteril ruangan ini. Mensteril ruangan ini kita punya alatnya. Ketika kita membeli, saudara, saya ambil alat itu, kemudian menurut saya cara kerja alat itu ya tak colok ke listrik, maka akan hidup. Itu pengetahuan saya, menurut saya. Dan apa yang terjadi? Alat itu saya ambil, saya colokkan listrik. Tapi alat itu belum bisa bekerja. Kemudian saya lihat secara fisik bagian itu, ternyata alat itu ada tulisan 1, ada tulisan 0, ada tulisan 2. Kemudian ada tulisan timer. Saya enggak baca buku manualnya. Buku petunjuknya saya enggak baca. Apa yang terjadi? Saya mau mensteril ruang ini karena waktu terbatas. Saya coba, wah biasanya kalau kita satu urutan langkah demi langkah
itu pasti mulai dari angka 1. Maka saya mulai menekan tombol angka 1. Cetet. Saya tunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam. Alat itu tidak berfungsi. Alat itu tidak berfungsi. Kemudian apa yang terjadi? Mulai khawatir, mulai takut. Waduh, alat mahal-mahal tidak bisa dipakai. Bagaimana caranya meretur alat ini? Kalau alat ini belinya online, waduh tambah khawatir. Saudara. Kenapa? Timbul kekhawatiran. Karena melihat barang yang dibeli dengan mahal, tidak bisa dipakai, betul? Kenapa enggak bisa dipakai? Karena saya tidak belajar manual booknya, tidak belajar buku manualnya. Kemudian saya coba lagi, mosok sih enggak bisa hidup? Tak tuncepin lagi. Kemudian saya langsung pencet angka 2. Wes angka 1 enggak mau, pencet aja angka 2. Apa yang terjadi? Alat yang harusnya mengeluarkan asap, saudara. Yang dikeluarkan enggak asap. Yang dikeluarkan air. Cur, karpet basah. Saudara. Takut lagi, saudara. Wah, ini memang benar, ini alat enggak bisa dipakai ini. Sudah ketipu ini. Wah, saudara. Dari khawatir jadi punya praduga yang jelek. Saudara. Ini sing jual ini enggak bener ini. Alat dipakai harusnya keluar asap, ini keluar air. Sudah melakukan tindakan? Sudah. Tetapi punya kuasa untuk mengatur itu? Belum. Kenapa? Karena enggak ngerti. Ada satu otoritas, ada satu pengetahuan yang akan membuat alat ini bisa bekerja. Akhirnya saya ambil kertasnya, baru saya baca. Yang pertama tancapkan ke stop kontak, wes tak tuncepke. Yang kedua, biarkan sampai lampu menyala. Nah ini yang lupa. Pokoknya tuncep, pecet, jedet, enggak hidup. Tuncep lagi, pecet, jedet, yang keluar air. Padahal ada satu hal yang harus dilakukan, yang akan membuat alat ini bisa bekerja dengan benar. Apa? Tunggu sampai lampu menyala. Sebelum lampu menyala tidak boleh menekan apapun. Itu aturannya. Betul? Setelah ngerti, oh caranya begini, tuncepke, didiamkan, lampu hidup, pencet, cepret, langsung jos. Sama. Injil yang kita baca, Injil itu kekuatan Allah, di mana bukan berarti Tuhan itu enggak maha kuasa, kekuatan Allah terbatas, tidak. Tetapi Injil ini yang akan membuat kuasa Allah menjadi nyata atas hidup setiap orang yang percaya. Anda membutuhkan kuasa kesembuhan, di dalam firman Tuhan ada. Betul? Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Jika ada orang yang sakit, baiklah orang yang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit itu dan orang sakit itu akan sembuh. Itu manual booknya kayak begitu. Saudara. Tapi kita seringkali berkata, Tuhan, kok aku tidak mengalami yang namanya mujizat kesembuhan. Aku sudah berdoa, ada manual yang lain. Saudara. Jangan-jangan ketika kita berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Seperti Rasul Paulus berkata, ada duri di dalam dagingku Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Cukup kasih karuniaku bagi kamu.
Kalau orang mengalami sakit seperti engkau, pasti mulai putus asa, mulai tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi engkau, meskipun engkau sakit berkelanjutan, berkepanjangan dan belum sembuh-sembuh sampai hari ini, kalau engkau tetap kuat, engkau tetap bisa beribadah, kalau engkau tetap percaya kepada Tuhan, kalau engkau tidak kehilangan sukacita, engkau tetap semangat, itu cukup karena kasih Tuhan atas hidupmu. Jadi kekuatan dari Allah kita nikmati karena kita mengerti Injil, kebenaran itu. Kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hidup setiap kita ketika kita hidup di dalam kebenaran firman. Injil itu yang akan membawa kita di dalam kemenangan. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Dalam hal apa? Dalam Injil. Apa yang ada di dalam Injil? Seluruh aspek kehidupan kita di dalam firman Tuhan ada. Kuasa perkataan kita ini, saudara, bisa terjadi atas hidup kita. Dan kita bisa pelajari kuasa perkataan itu melalui firman Tuhan. Dan di dalam Alkitab tertulis jelas. Saya sampai hari ini Tuhan bawa untuk saya belajar firman Tuhan untuk apa? Memperkatakan apa yang baik. Karena perkataan kita ini adalah salah satu bentuk iman kita. Bentuk iman kita. Dan ketika saya mencoba merenungkan sepanjang perjalanan hidup saya sampai hari ini, kok saya kalau ngomong tentang hal seperti ini kok terus kejadian ya? Pernah Bapak Ibu ngalami gitu? Kayak bahaya aku ngomong, saudara. Pernah satu ketika anak-anak outbound atau apa ya di Banaran, saya masih ingat, saudara. Mereka ada di atas bukit, saudara, dan mereka berlari-larian. Ketika mereka berlari-larian, saya langsung ambil mic, saya bicara, jangan lari-lari di atas, jatuh loh, saya bilang gitu. Enggak sampai 10 menit, saudara. Ada anak yang lari dari atas, saudara bayangkan dari atas bukit lari, bisa ngerem enggak? Kayak bisa ngerem. Enggak bisa ngerem, akhirnya nabrak pohon, saudara. Bum. Setelah nabrak pohon, jatuh guling-guling sampai bawah. Saudara. Diangkat Pak Yoyo, ada luka di kepala, ada luka di kaki. Anak itu enggak sadar. Spontan, Bumar berkata, Pak Molo, dadak ngomong jatuh tenan, saudara. Bener jatuh, bener. Dan anak itu saya bawa naik sepeda motor ke rumah sakit di Ambarawa. Ketika dibopong sama Pak Yoyo, saudara, sadar, dia berkata, Pak, kok aku digendong-gendong? Dia enggak sadar. Sampai di rumah sakit, dia masih berkata, aku kenapa toh? Kenapa toh Pak Yoyo? Kenapa toh? Apa yang terjadi tadi enggak ngerti. Dari situ mulai iya. Kenapa tidak memperkatakan yang baik? Akhirnya sejak itu saya mulai belajar. Dan salah satu bagian yang baru saja terjadi atas hidup saya. Beberapa bulan yang lalu saya itu ngomong sama Victor. Tor, kapan kamu selesai skripsi? Mosok kamu mau selesai skripsi kalah karo Omul mau kuliah. Waktu itu saya belum berpikir kuliah. Enggak berpikir kuliah, tapi saya ngomong sama dia. Mosok nanti kamu keselip Omul selesai kuliah, kamu belum selesai skripsi. Sudah Om. Dan betul, saudara, dia selesai skripsi. 1 minggu kemudian, saya mendapat kesempatan kuliah. Dari mana itu? Dari firman yang kita pelajari.
Untuk itu kita perlu membangun kehidupan yang kokoh di dalam Injil. Jadi makna Injil kekuatan Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Injil Kristus itu akan menyelamatkan orang yang percaya. Hari ini dalam kehidupan setiap kita, apa yang kita percayai? Apakah engkau percaya akan kerajaan surga, akan keselamatan, akan penebusan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita? Kesembuhan, kasih karunia dalam kehidupan kita, apakah kita percaya? Bapak Ibu, Injil itu bukan spekulasi pengetahuan, ya terjadi karena kita ngerti, bukan. Juga bukan karena akal budi manusia. Injil itu ditulis. Injil juga bukan ajaran etika moral. Memang di dalamnya ada aturan-aturan. Penilik jemaat yang baik harus memiliki nama baik, harus bisa mengepalai keluarganya, saudara. Harus suami dari satu istri. Wah, itu etikanya seperti itu. Tetapi yang lebih dari hal itu semua adalah firman Tuhan adalah kekuatan yang mampu menyelamatkan dan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Lebih daripada etika, lebih dari pengetahuan, Injil Kristus akan menyelamatkan setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sadar bahwa Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit bagi kita, maka keselamatan itu menjadi bagian kita. Hari ini, apakah kita percaya bahwa keselamatan kita orang percaya itu hanya karena percaya? Atau Anda hari ini masih berpikir, kalau bicara tentang keselamatan Pak, itu ya percaya plus percaya dan perbuatan baik. Tidak. Percaya dan ritual, tidak. Ada gereja-gereja yang menekankan iman dan ritual. Ritualnya apa Pak? Kamu harus mengaku dosa di hadapan pemimpin agamamu. Itu ritual. Kita tahu apakah manusia bisa mengampuni dosa? Tidak bisa. Mengampuni kesalahan bisa, memaafkan bisa. Tapi mengampuni dosa manusia tidak bisa. Siapapun dia. Termasuk saya seorang pendeta, saya berkata saya tidak bisa mengampuni dosa saudara sehingga saudara menjadi kudus, suci, tidak bisa. Karena firman Tuhan berkata bahwa keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya kepada Yesus saja. Lah terus ritual tidak perlu Pak. Ritual kekristenan perlu. Doa puasa, baca Alkitab, beribadah itu kebiasaan agamawi, betul harus dilakukan. Itu bukan syarat, tetapi itu buah. Itu akibat karena kita diselamatkan. Itu bukan syarat untuk kita selamat. Beda ya. Kalau syarat itu harus dilakukan, maka kita mendapat keselamatan. Tetapi kalau buah itu berbeda. Kita percaya keselamatan itu karena iman, karena Tuhan Yesus mengasihi, karena Tuhan mengampuni, karena Tuhan menebus saya, maka saya hidup benar, saya hidup suci, saya melayani, saya berbuah, saya menjadi orang Kristen yang taat. Itu buahnya. Kalau aku mau jadi orang Kristen, aku percaya, aku tiap hari ke gereja, aku baca Alkitab. Tetapi Anda tidak percaya Yesus, keselamatan belum tentu menjadi bagian kita dan tidak menjadi bagian kita. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa Injil akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di dalam ayat yang ke-17, ayat yang ke-16 bagian B. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, perhatikan. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Hari ini, apa yang kita percaya?
kita percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, maka keselamatan itu menjadi bagian kita. Bukan hanya masalah keselamatan. Ketika Anda percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, maka Anda akan menikmati, Anda akan merasakan bagaimana Allah menyediakan, Allah menolong, Allah membela saudara, Allah menyelamatkan Anda dari kondisi, kebutuhan, keperluan, pergumulan yang ada di dalam hidup Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mengalami kemenangan, tidak binasa, tidak hancur. Yang kedua, makna Injil kekuatan Allah adalah menyatakan kebenaran Allah. Menyatakan kebenaran Allah, ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa Injil kekuatan Allah itu artinya kebenaran Allah itu akan menyatakan, menunjukkan kebenaran Allah dalam hidup setiap kita. Jadi kita harus, kenapa kita harus benar-benar belajar firman Tuhan, membaca, aku tidak bisa baca Pak, dengarkan, ketika kita mendengar, maka Bapak Ibu, kita akan mengerti kebenaran-kebenaran Allah, dan kebenaran-kebenaran itu akan memimpin kita, membuat kita melakukan, membuat kita percaya, membuat kita bertindak, membuat kita yakin. Maka kita perlu sungguh-sungguh belajar, menanamkan, membaca, menanamkan setiap firman itu dalam kehidupan setiap kita, karena kebenaran Allah itu akan memimpin kita. Kita perlu belajar firman Tuhan untuk kita itu disingkapkan kebenaran-kebenaran. Baik itu tentang Allah, tentang kasih Allah, tentang apa yang Allah kerjakan, tentang apa yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Kita perlu untuk belajar akan firman itu, sehingga kita boleh mendapatkan pencerahan, mendapatkan pengertian, dibukakan. Dibukakan. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Saya hari-hari ini sedang mengalami di mana Tuhan menyatakan kebenarannya, dibukakan dalam hidup saya. Bapak Ibu, saya mengambil kuliah untuk saya studi lanjut, bukan untuk gagah-gagahan, sekali lagi, bukan untuk gagah-gagahan. Tetapi saya sadar, untuk menjadi seorang gembala sidang, harus memiliki pengertian yang benar tentang pendeta, tentang gembala. Makanya saya belajar, saya mengambil jurusan kepemimpinan gembala. Di situ saya sadar, rupa-rupanya saya ini belum apa-apa. Masih banyak hal, meskipun saya sudah 8 tahun menggembalakan. Tapi ketika saya membuka hati Tuhan, aku perlu Engkau bentuk, aku perlu Engkau menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, bagaimana aku menjadi gembala yang benar, menjadi bapak rohani yang benar, menjadi pemimpin yang benar. Di situ Allah menyatakan kebenarannya, menyingkapkan. Sampai kadang-kadang saya berkata, ya ampun. Ternyata selama 8 tahun menggembalakan ini saya belum apa-apa, saudara. Belum apa-apa. Setiap kali saya baca lembar demi lembar firman Tuhan yang diajar, saudara. Gembala itu memberi makan, gembala itu memberi rasa tenang, gembala itu begini, gembala itu begitu, gembala itu begini, gembala itu begitu, saudara.
baru disingkapkan. Dan saudara tahu, ketika semua disingkapkan dan mulai ngerti aku ini tidak apa-apanya, belum apa-apanya, tidak ada apa-apanya dengan standar firman Tuhan, bagaimana seorang gembala yang baik. Kalau mengerti standar kita ini belum apa-apa dengan standarnya Tuhan, kira-kira jadi senang atau malah jadi begini, ya ampun Tuhan, jebul aku kira ngopo-opo, betul? Sampai satu titik saya berkata begini, dalam diri saya, dalam perenungan saya, Tuhan, apa ya aku mampu? Tuhan, apa aku bisa? Kalau belajar bagaimana menjadi gembala yang benar, bukannya menjadi senang, tetapi menjadi khawatir dan menjadi lemah. Menjadi takut. Tetapi saudara, bersyukur bahwa Tuhan itu menyatakan kebenarannya enggak hanya satu sisi. Tuhan ngajar, Tuhan negur, Tuhan nyeneni, Tuhan memarahi. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga menyatakan kebenarannya bagaimana Tuhan membalut, Tuhan menguatkan. Dan satu bagian yang saya pelajari, gereja Bethel Bukit Hermon itu punya siapa? Sampai satu kali Tuhan menyatakan itu, satu kebenaran tentang gereja disingkapkan. Ada sebuah pertanyaan, gereja Bethel Bukit Hermon milik siapa? Saya mulai berkata, iya ya Tuhan ya, gereja ini punya siapa? Apakah punya Pak Daniel? Apakah punya saya? Atau punyanya Tuhan? Saya berkata, gereja Bethel Bukit Hermon punyanya Tuhan. Kebenaran selanjutnya Tuhan bukakan begini. Kalau gereja Bethel Bukit Hermon itu punyaku, artinya yang punya kuasa atas GBI Bukit Hermon siapa? Tuhan. Dari situ saudara, saya menjadi tenang. Iya ya, kan yang punya Tuhan. Tuhan, tadi pujian kita, Dia yang menggenapkan atas hidup kita, dan Dia yang memampukan kita, dan Dia yang mengerjakan bagi kita. Dari situ saudara, saya menjadi tenang. Oh iya ya Tuhan. Bukan berarti saya tidak memiliki spirit, semangat untuk mengembangkan gereja. Tetapi mulai beralih dari cara pandang. Gereja ini akan berjalan kalau ada aku. Kalau enggak ada aku enggak akan berjalan. No. Tidak. Kalau enggak ada Tuhan, gereja ini enggak jalan. Tapi kalau ada Tuhan, gereja ini pasti berjalan. Siapapun orangnya. Dari situ Bapak Ibu, saya mengerti bagaimana ketika kita belajar firman, Tuhan terus singkapkan kebenarannya, dan kebenaran itu akan memimpin kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, berbicara tentang makna Injil kekuatan Allah. Kebenaran yang dinyatakan di dalam kehidupan kita itu akan memimpin kita di dalam iman. Di dalam iman. Iman saya semakin kuat, semakin teguh bagaimana saya menggembalakan. Karena sebetulnya saya menggembalakan tidak seorang diri. Ada gembala agung yang mendampingi. Saya ini hanya gembala kecil. Ada gembala yang sejati, yaitu Tuhan, yang ketika sebagai seorang manusia tidak bisa menggembalakan dengan baik, Tuhan dengan kasih karunia-Nya, dengan Roh Kudus-Nya, menggembalakan jemaatnya dengan caranya Tuhan. Saya itu disingkapkan begini. Ada satu gereja
gembalanya kalau dibandingkan kapasitasnya masih bagus saya. Dia punya banyak keterbatasan, punya banyak ketidakmampuan, tapi dia masih bisa menggembalakan, dan dia hidup dari penggembalaan itu, dan gereja itu masih berjalan. Dari situ apa yang dinyatakan? Iya ya, ternyata bukan kuat gagah manusia ya. Nyatanya hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang meskipun dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan keterbatasannya, gerejanya masih tetap berjalan, dan Tuhan pelihara dia. Artinya Bapak Ibu, di sini kita mengerti bahwa kebenaran yang dinyatakan atas hidup kita akan memimpin kita di dalam sebuah iman pengharapan yang lebih besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang hari ini sedang engkau rindukan? Mungkin engkau sedang menghadapi pergumulan. Bawalah hidupmu belajar firman Tuhan, karena melalui pembacaan firman Tuhan engkau akan mendapatkan keselamatan, engkau akan mendapatkan pertolongan, engkau akan mendapatkan jalan keluar, dan engkau akan mendapatkan pengertian-pengertian di mana Tuhan menyingkapkan kebenarannya, sehingga dengan kebenaran itu yang Anda tahu dan Anda hidupi, maka iman percaya Anda akan bertumbuh, dan Anda akan menikmati kuasa Injil Kristus dalam kehidupan setiap kita. Hari ini mungkin engkau sedang terbelit dalam dosa. Engkau berupaya puasa, engkau berupaya sublimasi, engkau berupaya menghabiskan waktumu untuk engkau lepas dari dosa, dan dosa itu masih mengikat engkau. Belajarlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Oh, berarti kalau aku jatuh dosa, aku harus mohon pengampunan sama Tuhan dan secepatnya bangkit. Jangan dikuasai dosa, jangan dikuasai dengan perasaan bersalah terus-menerus, tapi di dalam iman melalui pernyataan yang disingkapkan Tuhan, hidup kita dipimpin untuk kembali hidup di dalam kebenarannya dengan iman, sehingga sukacita kita sempurna atas hidup kita, dan kita boleh menang atas kehidupan dosa kita. Pagi hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah salah satu kebenaran yang Injil Kristus ajarkan, di mana kita mengerti perjamuan kudus adalah menjadi sarana di mana kita mengingat kematian Tuhan Yesus yang menghapus dosa kita, yang melepaskan kita dari segala kutuk, menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan ketika kita mengikuti perjamuan kudus, Alkitab kita berkata, kita mengingat kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan ketika kita percaya akan kuasa perjamuan kudus itu, maka oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, oleh darahnya kita dikuduskan dan disucikan. Kita yang terikat di dalam belenggu dosa, yang terbelenggu, yang tertahan, tertawan, dimerdekakan dan dibebaskan Tuhan. Untuk itu masing-masing kita, Alkitab kita berkata, baiklah kita menguji diri kita masing-masing. Menguji diri supaya apa? Alkitab kita menjelaskan, barang siapa menguji dirinya sendiri, hukuman tidak akan menimpa kepadanya. Sakit penyakit tidak akan menimpa kita. Untuk itu Bapak Ibu, itu satu kebenaran Injil, satu kekuatan Allah yang akan bekerja dalam hidup setiap kita ketika kita mengerti, ketika kita percaya, dan kita melakukan dalam kehidupan setiap kita. Maka kuasa itu terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik. Mari kita angkat satu pujian. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima, pengorbananmu yang mulia,
jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Bapak Ibu, pujian ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan. Injil Kristus yang dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita pujikan pujian ini dan membuka iman percaya bahwa Tuhan tidak memandang rupa kita, bahwa Tuhan tidak memandang harta kita, tetapi hati seorang hamba yang mencari Dia, yang percaya kepadanya, yang akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sementara kita memujikan pujian ini, baiklah kita masing-masing orang menguji diri masing-masing. Adakah kita hari ini percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Apakah engkau percaya hanya oleh karena anugerah Tuhan saja karya keselamatan akan terjadi di dalam hidupmu? Mungkin hari ini engkau dikuasai oleh dosa. Dengarkan dan pujikan pujian ini. Dia yang menerima kita apa adanya. Dia yang memulihkan kehidupan setiap kita. Untuk itu mari kita menguji diri masing-masing. Kan hidupku, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagi kami Tuhan. Yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Berapa banyak di antara kita yang mau mempersembahkan hidup kepada Tuhan dan mau menerima karya keselamatan yang Tuhan kerjakan? Baiklah, masing-masing kita menyiapkan roti dan anggur, dan kita akan berdiri bersama-sama. Sementara menyiapkan roti dan anggur, sementara kita berdiri dan memuji Dia, mari imani setiap perkataan di dalam pujian ini. Harga Engkau tulus, Kau tulus menerima aku apa adanya Tuhan, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan. Mari angkat roti tinggi-tinggi di tangan kananmu dan letakkan anggur di dadamu. Sementara engkau menaikkan pujian, biarlah hatimu percaya kepada Dia, biar Kau temukan. Sebab Engkau sangat berarti, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami persembahkan di hadapan Tuhan. Mohon sucikan dan tahirkan setiap kami. Layakkan kami Tuhan. Kalau hidup kami dikuasai dosa, kalau hidup kami dikuasai keterbatasan, kalau hidup kami dikuasai kelemahan, tetapi kami bersyukur Engkau tidak memandang rupa kami, Engkau tidak memandang fisik kami, Engkau juga tidak memandang Tuhan harta kami, tetapi Engkau melihat hati kami. Pagi hari ini Bapa, kami mempersembahkan hati kami, mempersembahkan hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau telah mati dan telah Engkau bangkit. Engkau menebus kami, Engkau menyucikan kami, menguduskan kami, mentahirkan kami, memerdekakan kami, melepaskan kami dari setiap belenggu dosa. Dan Engkau Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami percaya akan pengorbanan-Mu, kami percaya akan kasih, akan mengalir atas hidup setiap kami ketika kami percaya. Dan ketika kami mengimani bahwa perjamuan kudus yang kami lakukan malam hari ini akan membawa kami dalam persekutuan yang baru dengan Tuhan, di dalam kehidupan yang penuh kemenangan, kehidupan yang disucikan dan dikuduskan. Kami mempersembahkan hidup kami Tuhan. Demikian juga layakkan hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu Tuhan, akan melayani perjamuan kudus pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap roti dan anggur yang ada di tangan seluruh sidang jemaat. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau memberkati roti dan anggur ini Bapa, supaya barang siapa yang menerimanya percaya bahwa Engkau telah mati dan telah bangkit, maka kuasa perjamuan kudus terjadi sempurna atas hidup mereka. Dosa-dosa diampuni, kelemahan tubuh disehatkan, bahkan setiap belenggu dosa dilepaskan dan terjadi sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu arahkan hati kepada Tuhan dan dengar kebenaran firman Tuhan atas kehidupan setiap kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu yakin percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat cawan tinggi-tinggi dan letakkan dada di tanganmu. Letakkan tangan di dadamu dan arahkan hati kepada Tuhan. Oleh darah Yesus engkau disucikan dan dikuduskan. Oleh bilur-bilur yang ditanggung Tuhan, kesembuhanmu akan menjadi bagianmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin percaya anggur ini lambang dari darah Kristus? Mari kita terima di dalam nama Yesus.
Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat kesembuhan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kelepasan. Terima kasih buat kemerdekaan atas hidup kami Tuhan. Engkau menyempurnakan karya-Mu dalam hidup setiap kami. Engkau menyempurnakan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang mengubahkan kami yang berduka cita menjadi sukacita. Engkau yang mengubahkan kami yang putus asa menjadi berpengharapan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang susah Tuhan hiburkan setiap kami. Dan kesembuhan mengalir atas kami pagi hari ini. Sempurna, sempurna, sempurna atas kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kemenangan menjadi bagian kami. Dan kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Hati Tuhan tertuju kepada setiap kami. Setiap kami yang mempersembahkan hidup di hadapan Tuhan. Yang percaya mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka janji keselamatan menjadi bagian kami. Kerajaan surga menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi hari ini kami juga bersatu hati. Kami percaya ketika kami sepakat berdoa, maka tingkap surga terbuka dan kuasa Tuhan dinyatakan. Pada saat pagi hari ini kami bersehati, kami berdoa untuk Bapak Daryanto Tuhan. Yang saat ini masih lemah, terbaring di rumah sakit, memakai oksigen. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberikan kemurahan, Engkau Tuhan memberikan kesempatan untuk Pak Dar ini mengenal Tuhan, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu kami memberkati dengan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk istri dan untuk anak-anak. Kami berdoa kesembuhan terjadi dan keluarga ini akan melihat kemuliaan Tuhan menjadi sebuah kesaksian yang hidup, yang akan membawa orang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kami berdoa, tudung kematian kami tolak dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus, Pak Dar disembuhkan. Amin. Dan Engkau Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk mengenal Engkau dan membawa seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman-Mu kami dengar dan kami percaya, membuat kami boleh menikmati apa yang baik yang datang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan